Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, berolahraga yang rajin, dan menjaga jarak serta menggunakan masker saat keluar rumah. Jumpa lagi dengan Bu Dani hari ini. Kita akan melanjutkan belajar matematikanya ya. Untuk bab selanjutnya adalah mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal dan pecahan persen. Bagaimana caranya? Simak pembelajaran video berikut ini. Oke anak-anakku, mari kita mulai belajarnya. Silahkan dilihat halaman 11 LKS Matematika. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kemarin sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan, yakni pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang yang ketiga adalah pecahan desimal dan yang keempat adalah persen. Oke, untuk pecahan desimal, apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis menggunakan tanda koma. Contoh 0,6, 0,16, 1,246. Pecahan desimal nanti pokoknya yang ada koma, koma itu disebut pecahan desimal. Oke, persen. Kalian pasti sudah mengenal atau mendengar orang menyebut istilah persen. Persen itu kepanjangannya adalah per 100. Oke. Persen itu per 100. Persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 ya, dan dinyatakan dengan lambang seperti ini. Lambang ini dibaca persen. Ada bulat kecilnya 2%. Contoh 23% sama artinya dengan 23 per 100. Karena persen itu per 100, kalau seperti ini pasti per 100. Contoh lain misal 15%, ini sama artinya dengan 15 per 100. Oke, paham? Kita lanjutkan, buka baliknya. Mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal dan sebaliknya. Oke, sekarang kita yang pecahan biasa ke pecahan desimal dulu. Cara pertama, jika penyebut pecahan merupakan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal secara langsung. Ingat, jika pernya nanti 10, 100, dan 1000 bisa dirubah secara langsung. Banyaknya angka yang terletak di belakang koma pada pecahan desimal sama dengan banyaknya angka 0 pada penyebut pecahan semula. Silahkan lihat contoh agar lebih paham. Ubahlah pecahan 6/10 ke dalam pecahan desimal. Jawabnya seperti ini, karena penyebutnya sudah 10 bisa langsung dirubah. Cara merubahnya, karena ini per 10, nolnya ini cuma 1, maka ditulis juga 1, 0 dan 6. Angka di belakang koma harus 1 karena nolnya ini cuma 1. Banyaknya angka 0 pada penyebut adalah 1. Ini 10, ini kan nolnya cuma 1. Maka banyaknya angka di belakang koma ada 1 juga. Ini juga harus 1 tok. Contoh lain, silahkan dilihat ini. Ini yang tadi ya. Karena angka di belakang koma cuma 1, jatuhnya cuma nolnya 1. 1 ditambah 0, 1. Jadinya cuma 10. Misal begini, 0,60 kalau kalian mau rubah ke pecahan biasa. Karena angka di belakang 0 ini 2, 6 dan 0.
pasti nanti penyebutnya juga nolnya 2. 02 itu bilangan 100. Jadi pernya per 100, terus 60-nya ditulis di sini. Kalau seperti ini, 0,600. Lihat angka di belakang komanya berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini nolnya juga harus 3. 1, 2, 3, tambahi 1 di depannya. Per 1000, terus 600-nya ditulis di sini. Yang 0 di depan tidak usah. Oke? Oke, itu tadi jika penyebutnya 10, 100, atau 1000. Ada soal lain. Jika penyebutnya tidak per 10, tidak per 100, tidak per 1000, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita rubah dulu penyebutnya, kita rubah dulu penyebutnya ke per 10, atau per 100, atau per 1000. Tergantung nilainya nanti ya. Kayak yang nilai paling rendah nanti per 10. Bagaimana caranya? Mencari pecahan yang senilai. Caranya seperti yang pertama dulu Bu Guru ajarkan. Makanya harus paham dari awal konsepnya, karena apa? Nanti ya itu akan terpakai sampai ke belakang. Sampai kelas 5, sampai kelas 6. Oke? Untuk mencari pecahan senilai, silahkan dikalikan dengan bilangan yang sama. Tidak boleh dikalikan 1, minimal 2. Apakah 2 sudah jadi 10? Sudah. Di sini karena 3 per 5, kita carikan pecahan yang senilai. Kalikan 2, yang bawah biar jadi 10, yang atas juga dikali 2. Harus sama-sama dikali 2, nggak boleh yang bawah 2, yang atas 1. Nggak boleh, nanti meri. Nggih? 5 kali 2, 10. Yang atas juga dikalikan 2, 3 kali 2, 6. 6 per 10. Sama dengan 0, ditulis dulu, koma 6. 6 tok. 6 saja karena di sini nolnya juga 1. Atau bisa menggunakan cara pembagian seperti ini. Oke? Sekarang yang selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Langsung lihat contoh biar lebih paham. Ubahlah bentuk desimal. Nah, desimal tadi yang koma-koma itu desimal. 0,75 ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang berapa per berapa. Oke. Di sini jawabnya 0,75 sama dengan 75, ditulis 75 di sini. Ini 75. Pernya per berapa ya Bu? Dilihat angkanya di belakang koma tadi berapa? 7 dan 5, 2 angka. Berarti tulis 02, 1, 2, tinggal ditambahi 1 di depannya. Jadi 100 pernya. Paham? Ini nolnya 2 jadi per 100. Sekarang sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Kalau jawaban kalian sampai di sini sudah betul. Tapi akan lebih tepat lagi, akan lebih sempurna lagi jika kalian sederhanakan dalam pecahan yang sekecil-kecilnya. Jadi kalian menjawab 75 per 100, oke, sudah betul. Tapi ada jawaban yang lebih sederhana lagi. Kalau dalam matematika seperti itu ya. Kita sederhanakan, kita kecilkan, sama-sama dibagi per 25. Karena 25 bisa membagi 100 dan bisa membagi 75. Yang bawah dibagi 75, yang atas juga dibagi yang bawah dibagi 25, yang atas juga dibagi 25. 75 dibagi 25 3 per 100 dibagi 25 4. Jadi jawabannya ada 3 per 4. Nanti kalau kalian mengerjakan harus ditulis seperti ininya ya, nggak boleh jujuk langsung. Oke, yang keempat, mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Biasa ke persen, biasa itu berapa per berapa, seperti ini. 1 per 4 ke dalam persen. Persen tadi simbolnya seperti ini ya anak-anakku. Oke,
Kalian disuruh mengubah pecahan 1/4 atau 1/4 ke dalam persen. Gimana ya caranya? Lihat di sini. 1/4 dijadikan persen. Persen itu per 100. Berarti penyebutnya harus 100, sedangkan 1/4 penyebutnya hanya 4. Jadi kita jadikan dulu per 100. Kita cari pecahan yang senilai dengan 1/4 yang penyebutnya 100, atau kita rubah menjadi per 100. 4 ya ini. 4 harus jadi per 100. 4 nanti dijadikan berapa ya biar jadi per 100? Dikalikan 25, karena 4 kali 25 adalah 100. Maka yang atasnya juga dikalikan 25. Yang ini ketemu 100, 1 kali 25, 25. Maka sudah bisa dikatakan per 100 itu persen. Tinggal nulis yang atasnya, 25%. Oke, yang bawahnya per 100 nggak usah ditulis. Per 100 itu sama dengan persen. Tinggal nulis atasnya ditambahi simbol persen. Paham? Yang terakhir, mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Kita kembalikan kebalikannya yang tadi. Lihat contoh. Ubahlah bentuk 60% ke dalam bentuk pecahan biasa. Jawabnya seperti ini. Nanti mengerjakan seperti ini juga ya. Nggak boleh langsung jawabannya jujuk, nggak boleh. Tapi beserta caranya. 60% sama dengan dijadikan pecahan biasa per peran. Berapa per berapa. Persen, karena sudah ada persen itu berarti per 100. Yang atasnya Bu, ya ini, angkanya ini. Berapa? 60, berarti 60% itu 60 per 100. Kalau nilai yang lain, misalkan 80%, itu berapa per 100? Ada yang bisa? Silahkan dijawab. Baru Bu Guru sebutkan nilainya. 80% sama dengan titik-titik per 100. Berapa? Betul. 80 per 100. Lagi coba. 25% sama dengan berapa per 100? Silahkan dijawab. 25% sama dengan titik-titik per 100. Berapa per 100? Betul sekali. 25 per 100. Paham ya sampai sini? Oke, tadi kita sudah ketemu, kembali kita sudah ketemu 60 per 100. Kalau kalian menjawabnya sampai sini sudah betul. Tapi Bu Guru ingin kalian lebih sempurna lagi, lebih tepat lagi. Kita sederhanakan. Kita bagi 10, bawah bagi 10, atas kebetulan juga bisa dibagi 10. 100 bagi 10, 10. 60 dibagi 10, 6. Atau kita coret ini. 0 kita coret. 6 bagi 1, 6. Itu ya. Sama dengan 6 per 10. Bisa dikecilkan lagi. Kalau jawabnya sampai sini juga betul. Tapi juga bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya nanti kalian menjawab 60 per 100 betul. Menjawab 6 per 10 juga betul. Menjawab 3 per 5. Ini yang paling tepat karena bentuknya paling sederhana. Begitu ya anak-anakku. Kita sudah membahas mengubah bentuk pecahan ke pecahan lainnya. Semoga kalian paham. Silahkan belajar lagi, dipelajari lagi di rumah. Lalu tugasnya silahkan dilihat foto berikut ini.